menceritakan tentang 4 sahabat yang sejak awal kuliah sangat akrab. Namun, memasuki semester akhir, hubungan mereka mulai renggang karena kesibukan, perubahan sikap, asumsi yang tidak dikomunikasikan, dan emosi yang dipendam. Ketegangan meningkat hingga nyaris memutuskan persahabatan, hingga akhirnya... Duh, Helen mana sih? Katanya jam 3. Ya biasa, dia kan gitu akhir-akhir ini sibuk banget. Tapi kamu juga iya, Mer, susah banget diajak ngobrol. Lah, kok jadi aku sih, Bil? Aku tuh sibuk ngurusin UAS, bukannya mau ngejauh. Ya udahlah, mungkin sekarang emang ritmenya lagi beda aja, jadi nggak usah pada nuduh. Kalian tuh sebenarnya sadar nggak sih, kita tuh duduk bareng kayak gini, tapi kita ngerasa asing. Hai guys, sorry ya telat, tadi ada urusan. Ya ampun, Len. Kayaknya cuman kamu deh yang paling sibuk. Lah, yang paling sibuk kan bukan cuman kamu, Mer. Tapi kayaknya kamu deh yang paling kenceng suaranya. Udahlah, nggak ada yang mau ngalah. Kita udah bukan sahabat lagi, kita cuman orang yang kenal di semester 1. Capek sama sikap so sibuk dan maunya dimengerti terus. Kalau kalian ngerasa gue masalah di sini, oke, fine. Gue mundur. Udah nggak sehat gini, aku juga tuh capek menerusin pertemanan ini tuh. Kenapa kita nggak benar-benar dengerin satu sama lain? Mereka pun mengalami pertengkaran serius akibat kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Situasi ini menimbulkan ketegangan dan jarak di antara mereka. Menyadari pentingnya hubungan mereka, Salsa, salah satu sahabat, mengambil inisiatif untuk mengajak konseling kelompok. Dengan harapan mereka bisa dapat mengungkapkan perasaan, mendengarkan satu sama lain, dan memahami sudut pandang masing-masing. Sasa, Mary. Nah, udah lama? Udah sih ya, enggak sih baru datang. Iya, itu yang sana. Gitu. Kok ada mereka juga? Jadi gini guys, aku kan sebenarnya aku tuh mau ngajak kalian itu ke ruangan konseling. Karena aku sadar kayak pertemanan kita tuh nggak sehat. Ribut terus, aku capek gitu. Jadi aku mau ngajakin kalian ke ruangan konseling sekarang. Apa kan? Oke. Sini ya, kita masuk aja ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Kak, baik. Baik, oke. Sebenarnya biar kita lebih dekat, kita perkenalan dulu lah ya, biar agak enak, biar bisa ini kan. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Rahmat Ferdiansyah sebagai konselor di sini yang akan membantu kalian dan memfasilitasi kalian dalam sesi konseling ini sampai selesai. Oke. Selanjutnya, kalau boleh tahu. Pertama, perkenalkan nama saya Helen. Perkenalkan nama saya Nabila Detandi. Kalau saya sendiri Kak, perkenalkan nama saya Salsa. Perkenalkan, Kak, nama saya Meriza Nandasari. Sebelumnya udah pernah ikut konseling seperti ini belum? Belum, jadi baru pertama kali. Oh belum, jadi ini pertama kali ya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya asas-asas dalam sesi konseling. Yaitu ada poin pertama, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ya saya sebagai konselor harus bisa menjaga kerahasiaan antara kalian semua, dan itu sifatnya rahasia, jadi nggak boleh diumbar ke sana sini sembarangan orang. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah kan kalian ini ada konseling,
Jadi kalian itu semuanya harus terbuka, jangan ada ditutupi terhadap saya. Yang ketiga, ada kesukarelaan. Di sini kalian kesini itu tidak ada tanpa paksaan-paksaan dari orang luar atau pihak-pihak luar yang memaksa kalian buat konseling saya. Dan saya juga tidak akan memaksa kalian dalam sesi konseling nanti. Selanjutnya, sebelum kita memulai sesi konseling ini, ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti, yaitu ada aturan tentang saling menjaga kerahasiaan, dan yang kedua adanya aturan tentang jangan saling menghakimi, dan yang ketiga adanya aturan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kalian semua apakah setuju dengan peraturan dan asas-asas tersebut? Setuju, Kak. Oke. Sebelumnya di antara kalian siapa nih yang mau cerita? Kayaknya aku dulu deh, Kak. Jadi gini ya, kayak awal permasalahan kita itu sebelumnya kan dia tuh semester 1 itu deket banget, Kak, udahan teman deket, pokoknya akrab. Soalnya kita saling curhat, gak ada masalah gitu, Kak, sering ketemu gitu, sering ngobrol bareng. Tapi setelah aku rasain, setelah aku lihat gitu, kok semakin kita ada semester itu semakin gimana renggang gitu. Kayak ceritaannya tuh canggung bawaannya, Kak, gitu. Ya aku tahu sih semester ini kan emang kita sibuk gitu, tapi maksud aku jangan yang terlalu apa ya, jauh gitu, tetap kayak semester awal aja gitu. Di sini banyak ributnya, Pak, teman-teman aku gitu. Sebelumnya makasih Mbak sudah mau cerita. Coba kita mulai dari satu pertanyaan. Apa sih yang kalian rasain saat ini tentang hubungan kalian? Kak, aku ngerasa tuh apa namanya sedih ya. Rasanya tuh kayak ditinggal. Lama-lama itu pertemanan tuh lama-lama makin hancur gitu. Kalau aku merasa semuanya itu menuntut aku banget, tapi nggak ada sama sekali nanyain kamu capek nggak atau gimana keadaan kamu saat ini gitu. Kayak ya udah. Mungkin kalau aku ngerasa aku sebenarnya nggak suka dalam hubungan kayak gini. Jadi aku milih untuk menjauh aja dari pertemanan ini. Tapi kok makin lama makin jauh kok malah jadi makin sakit. Kalau aku jujur ya, Kak, ya, di sini tuh aku udah sebenarnya aku tuh takut gitu mau ketemu teman-teman aku gitu, karena setiap ketemu selalu ribut gitu, kayak selalu ada aja yang ngikutin, kayak orang dingin gitu, Kak, jatuhnya. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin kalian itu bisa saling bicara, bukan untuk membalas, tapi untuk saling mendengarkan antara satu dengan yang lainnya. Silakan. Maaf ya teman-teman semua kalau aku dominan. Aku cuma takut pertemanan kita ini, dan aku takut semuanya itu berantakan. Maaf juga semuanya kalau aku terlalu cuek. Aku nggak tahu gimana cara mengendalikan emosi dengan baik. Maaf juga kalau aku sering tersinggung dan rasa takut juga. Aku jadi mulai bisa lebih jujur lagi. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya jujur banget ya, aku tuh sayang banget sama kalian. Aku tuh nggak mau pertemanan kita tuh hancur kayak gini gitu. Makanya aku nanti kalian tuh kayak konseling gini gitu. Biar kita tuh tahu permasalahannya itu gimana gitu. Biar kita tahu solusinya itu gimana. Aku sayang sama kalian gitu. Aku nggak mau lihat aja kalau pertemanan itu hancur gitu. Kalian luar biasa ya. Hari ini kalian udah nunjukin bahwa luka itu bisa sembuh kalau dibicarakan, bukan hanya dipendam. Sekarang saya ingin kalian berbicara di sini. Akan saya kasih ruang dan waktu di sini untuk kalian saling berbicara antara satu dengan yang lain. Akan tetapi saya akan tetap di sini untuk mendengarkan kalian, supaya nanti saya bisa memberikan solusi di akhir nanti, agar bisa membantu kalian keluar dari permasalahan. Kalau aku sih ngerasa kayak, apalagi kemarin ya Kak, itu puncak benar-benar pertemanan kita itu diambang. Ya, emang ini banget
benar-benar puncak banget emosinya. Karena kemarin tuh ya kita ada kumpulan kayak mau ya biasa sih kak, supaya ya biasa main bola sih kumpulan jam 3. Tapi si Helen ini jam 3 aja dia belum datang. Jadi kayak ya kamu tuh gak usah sibuk gitu loh, gak usah sok sibuk banget gitu. Ya tahu sih emang semua sibuk, tapi apa salahnya buat menyempatkan waktu gitu. Kayak menyempatkan waktu buat main ketemu sebentar aja loh biar nggak terlambat ya. Sebelumnya aku minta maaf ya Maya, karena kejadian kemarin aku terlambat. Tapi aku terlambat karena ada alasannya kan, bukannya karena dibuat-buat. Aku terlambat karena ada urusan. Dan maaf juga kemarin mungkin omongan aku tuh jadi judes karena aku kemarin juga capek. Iya sih, juga kan kayak Nabila malah ngomongin kayak aku merasa ngejauh, padahal aku merasa nakalnya aku ngejauh. Ya sebenarnya sih kalau juga sama ya kayak jarang ngobrol, kalau dia jarang cerita juga di grup, sama-sama sibuk kalian berdua juga. Ya tapi sesibuk-sibuknya aku juga kan masih on time, masih kayak masih ketemu waktu buat ketemu kalian. Setidaknya kesibuk-sibuknya aku juga masih nggak egois buat nggak ketemu kalian gitu, nggak menjauh dari kalian dan nggak apa yang menghindar dari kalian. Aku masih mau ketemu kalian, masih tepat waktu buat ketemu kalian. Itu kan biasa aja kayak kamu malah kayak hidurin aku kalau aku yang puncaknya, kalau aku yang emang bikin pertemanan ini jadi masalah. Kayak gini guys, sebenarnya aku takutin itu kayak udah bisa nggak sih kayak udah gitu, kita selesai bareng-bareng. Aku sebenarnya udah capek kayak gini terus tuh. Asli aku kayak udah capek banget. Kayak pengen udah kalau emang kalian nggak bisa damai kayak udahin aja gitu. Masa kayak saling menyalahkan kayak gini gitu. Tapi kalau kamu berharapnya masih bisa satu lagi. Ya kamu berharap banget kan kita dari awal semester 1 gitu. Gimana juga kayak gini? Ya aku juga masih berharap buatnya tuh kak, tapi ya kak sejujurnya kayak pertemanan ini nih komunikasinya itu udah bener-bener yang udah parah sih kak. Jadi kayak susah kalau menjaga hubungan pertemanan tapi komunikasinya rusak. Dan situ sih kak, di grup gak pernah nongol, kita nyaman kayak di grup itu kita berempat ini kak, kita berempat aja ngobrol di grup itu. Ngobrol tuh kayak cuma janjian kita ketemu di sini jam segini udah. Dan itu pun ada yang telat. Ada yang telat, ada yang nggak bisa. Bisa, ada yang nggak bisa. Ya, kayak udah aja gitu kalau emang kalian udah nggak taat ini dan nggak mau temenan lagi. Jadi kalian semua itu luar biasa. Hari ini aja kalian menunjukkan bahwa dengan cerita kalian bisa menyembuhkan luka sedikit apa yang kalian rasakan lah ya. Jadi kalau bisa jangan saling memendam antara kalian. Kalau bisa juga ada saling komunikasi lagi, lebih dekat lagi komunikasi kalian. Cuma itu nonton ya. Apa yang kalian harapin ke depannya buat pertemanan itu? Selanjutnya ini apa nih yang kalian berempat harapin buat pertemanan kalian ke depannya? Dari siapa? Dari Oke, jadi yang aku harapin dari teman ini, aku pengennya tetap sama-sama lagi kayak waktu semester 1, kita saling cerita, kita jangan kayak gini lagi gitu. Aku udah tuh capek, bisa ketemu malah kayak orang gini terus capek gitu. Pengennya bareng-bareng lagi gitu kayak awal-awal kita semester 1 gitu. kalau mbak Kalau nggak mbak sih cok. Kalau aku sendiri kak, ya aku berharap buat pertemanan ini masih bisa lanjut. Bener apa kata Salma tadi? Semester 1, 2, 3 itu bener-bener pertemanan kita erat banget ya. Kayak apa itu banget. Komunikasi masih lancar. Di grup masih sering kirim-kiriman. Itu Kayak main pas ya, aku ya. gitu. Kayak waktu luang jam sebelum ke madrasahnya juga itu kayak sering kumpul gitu. Jadi aku berharap kita semua masih bisa kayak gitu. Dan maafin juga kalau egois akunya ya. Iya kalau aku sih ya sama ya karena kayak kita dari kayak dulu lagi main bareng, ya pokoknya bareng lah kalau bukan kerja itu juga bareng. Apa ya buat kedepannya mungkin komunikasi harus yang diperbaiki dan nggak harus saling nyalahin dan mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau dari aku sih aku memang sama aja kayak kalian semua masih mau berharap sama pertemanan kita. Dan mungkin aku juga bakal mengubah sikap aku yang sering terlambat gitu ya. Mungkin kedepannya aku bakal kalau kita ingin naik lagi, mungkin aku bakal kosongin di hari itu dan di kelas kita biar kita bisa main. Kita mau nggak sih? Kita mau nggak? Oke, teman-teman semua, aku minta maaf sama kalian kalau sikap aku kayak dikit-dikit emosi ya kan. Karena kalian juga tahu sih sikap aku gimana, sifat aku gimana, kalian tadi lama
nanti aku berusaha buat nggak jadi orang yang emosi lagi, jadi biar bisa teman kita ini ya adem. Terus nanti aku juga berusaha gitu buat selalu, kalau kita agak renggang dikit nanti aku berusaha buat jadi video random kayak apa biar ada komunikasi dikit gitu. Aku juga minta maaf ya buat semua kalau misalnya suka nyalahin kalian dan pengelolaan ya mungkin kepada teman-teman siapa orang supaya teman-teman kita Aku juga mau minta maaf ke kalian semua, apalagi sama aku yang akhir-akhir ini sering terlambat gitu, karena kita yang janji ya mau bermain gitu, tapi aku sering banget terlambat, jadi membuat kalian emosi gitu kan. Aku mau minta maaf, mungkin aku bakal berusaha. Nanti kan sama kalian aku sering cuekin juga kan, karena aku kadang kayak merasa kayak malah nggak ribet lagi gitu, makanya kadang kayak kita respon grup gitu, jadi kayak memaafkan itu gitu kan. Udah sih kak aja gitu. Udah. Oke, terima kasih kalian sudah mau cerita di sini. Kesimpulan yang bisa ambil dari masalah kalian dan cerita kalian tadi itu tentang komunikasi kalian ada sih yang harus diperbaiki. Kalau komunikasi kalian diperbaiki, bahkan bisa lebih baik, bukan hanya bisa seperti dulu pertemanan kalian, mungkin bahkan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan selanjutnya itu untuk ego dan sifat saling menyalahkan kalian itu kalau bisa dikurangi lah. Selanjutnya kan udah Sasa tadi saya lihat dari tadi Sasa ini orangnya kayak jadi penengah di antara kalian berempat kan. Oke, karena saya tidak bisa memantau kalian setiap saat, saya harap Mbak bisa menjadi penengah atau mengingatkan teman-teman yang lain buat saling berkomunikasi yang baik. Kalau aku usahain sih kan. Oke, untuk hari ini mungkin kita sudah saja sesi konseling ini. Sebelum konseling ini saya akhiri, sebelumnya kalau kalian ada yang ingin kalian sampaikan bisa sampaikan kepada saya sekarang. Kalau dari apa ya kak, sebelumnya terima kasih banyak udah jadi perantara kita orang untuk bisa membawakan semuanya perasaan emosi kita. Makasih banyak. Sama-sama. Tapi yang inilah tugas saya sebagai konselor. Ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup ya sesi konseling hari ini. Iya. Ya, saya untuk kalian berempat semoga saja kalian itu bisa lebih erat dan dalam segi persahabatan. Kalau bisa jadi saling saudara pula. Ada yang lain ya. Usahain bareng ya guys ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kak. Jadi ya jalan. Iya. Guys, gimana kalau kita buat jadwal main? Setuju. Tapi kalau kalian lagi butuh ruang sendiri, kalian bilang ya. dan jangan saling menyalahkan ya, kita mulai lagi pelan-pelan dari Iya awal. guys, otaknya tuh udah cukup dan kayak gitu lagi lah. Persahabatan bukan soal seberapa sering bertemu, tapi seberapa jujur dan terbuka kita. Retak bukan akhir jika kita bersedia bicara dan mendengar. Asumsi dan emosi yang dipendam bisa menjadi bom waktu dalam hubungan. Konseling bisa membuka jalan pulang ke hubungan yang lebih sehat.